Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ananda Widiarso dari kelas IB 5B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Term of Reference atau TOR untuk proyek pengembangan sistem informasi manajemen pengiriman barang. Pertama-tama langsung saja kita masuk ke Term of Reference-nya. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang dari pengerjaan proyek ini adalah dalam pengolahan data pengiriman barang tentu saja cukup sulit kalau dilakukan tanpa ada bantuan sistem, terutama apalagi kalau mereka masih melakukan secara manual. Tanpa adanya sistem mungkin masih sering terjadi kehilangan data ataupun kesalahan data. Pembuatan suatu sistem informasi manajemen dapat membantu perusahaan dalam melakukan grouping pada barang-barang yang akan mereka kirimkan. Di sini konteks perusahaannya adalah perusahaan kargo. Sistem informasi manajemen pengiriman barang juga dapat membantu meminimalisir terjadinya kehilangan atau kesalahan data dan menentukan routing atau rute pengiriman barang untuk meminimalisir pengeluaran bensin dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat proses pengiriman. Lalu berikutnya itu ada tujuan. Jadi tujuan dilaksanakannya proyek ini adalah satu, untuk memudahkan pengurutan susunan paket. Yang kedua adalah optimalisasi rute. Lalu ketiga adalah membangun komunikasi dengan konsumen. Keempat ada memudahkan konsumen dalam mengajukan komplain. Yang kelima ada membuat sistem yang mampu memperkirakan jumlah pengiriman. Yang keenam itu membangun sistem informasi yang informatif bagi penggunanya. Berikutnya itu ada manfaat. Jadi manfaat proyek ini sendiri atau manfaat proyek pembangunan sistem informasi manajemen ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan, lalu memastikan dapat terjalinnya suatu hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan, lalu diharapkan perusahaan itu dapat membuat berbagai kebijakan strategis dengan menggunakan data yang ada pada sistem peroleh dari data transaksi. Kemudian yang terakhir adalah pengiriman barang diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan hemat biaya bahan bakar. Berikutnya ada sasaran. Sasaran dari proyek ini sendiri yaitu pengguna jasa atau pelanggan dari perusahaan kargo itu sendiri, kemudian admin perusahaan yang akan menggunakan sistem ini, lalu ada supir kargo atau kurir yang akan menggunakan fitur routing dari sistem, kemudian ada pimpinan perusahaan yang diharapkan dapat membuat kebijakan strategis melalui data-data yang ada pada sistem. Berikutnya ada ruang lingkup. Jadi, metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode RUP atau Rational Unified Process yang terdiri dari 4 fase, yaitu Inception, Elaboration, Construction, and Deployment. Kemudian, prediksi pada permintaan pengiriman terbatas hanya berdasarkan riwayat transaksi pada masa lalu. Kemudian, yang terakhir adalah sistem ini akan dibangun berbasis web dan akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian kita masuk ke waktu dan jadwal dari proyek ini sendiri. Untuk timeline-nya, proyek ini akan start pada tanggal 23 November 2020 dan selesai pada bulan April, tanggal 8 April 2021. Dan untuk jadwalnya sendiri bisa dilihat pada tabel. Baiklah, langsung saja kita masuk ke yang berikutnya, yaitu anggaran. Anggaran proyek di sini terdiri dari biaya pengembangan yang berupa hardware, software, dan brainware, kemudian ada biaya operasional, sehingga didapatkan totalnya adalah Rp80.146.175. Kemudian untuk proyek ini saya melakukan cost and benefit analysis yang terdiri dari analisis payback period, return of investment, net preset value atau NPV, dan internal rate return. Langsung saja kita masuk
ke tabel biaya dan manfaat ya, untuk menghitung analisis biaya dan manfaat. Dapat dilihat pada tabel yang saya tampilkan. Langsung saja masuk ke analisis payback period. Pada analisis payback period ini, kita menghitung berapa lama payback period itu bisa dicapai. Jadi cara menghitungnya itu bisa dilihat sendiri pada slide yang saya tampilkan. Jadi setelah menghitung sisa biaya tahun kedua, maka kita akan menghitung sisa. Sisa ini didapatkan dari sisa biaya tahun kedua dibagi dengan profit di tahun berikutnya, sehingga didapatkan nilai 0,1 tahun. Jadi artinya payback period itu sudah bisa dicapai pada tahun kedua, tepatnya 2,1 tahun. Lanjut ke analisis return of investment. Di analisis ini kita menghitung seberapa besar persentase keuntungan yang akan didapatkan pada tahun terakhir sistem itu. Dalam artian tahun terakhir efektif dari sistem itu. Dan seberapa besar persentasenya dibandingkan dengan biaya pengembangan sistem itu sendiri. Sehingga setelah dihitung, return of investment dari proyek pengembangan sistem informasi manajemen ini adalah sebesar 60,9% dari biaya pengembangan sistem, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem ini layak untuk digunakan atau proyek ini layak untuk dilaksanakan. Lanjut ke analisis net present value. Pada analisis net present value ini dapat dicari dengan rumus yang sudah saya tampilkan. Dan di sini saya menggunakan tingkat bunga diskonto atau I sebesar 10%. Sehingga jumlah keuntungan yang diterima perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem diterapkan adalah sebesar 4.497.057.175,6 rupiah. Ini nilai yang cukup besar. Jadi artinya NPV-nya itu lebih dari 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa proyek itu layak untuk dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada analisis internal rate return. Pada analisis internal rate return ini dapat dihitung menggunakan rumus yang sudah saya tampilkan. Untuk mencarinya, pertama kita kan sudah menemukan NPV yang pertama, jadi kita harus mencari NPV yang kedua dengan nilai diskonto, tingkat bunga diskonto yang saya gunakan yaitu sebesar 15%, sehingga dapatlah hasil NPV keduanya. Setelah itu barulah kita masuk ke rumus internal rate return sehingga menghasilkan nilai 68,9%. Jadi artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 68,9%. Berikutnya kita setelah dari cost and benefit analysis kita masuk ke outline pelaporan. Jadi outline pelaporan di sini dilakukan dengan adanya dokumentasi, pelaporan online, terus pengambilan keputusan dari kedua belah pihak, lalu ada pelaporan offline dan laporan akhir. Untuk dokumentasi sendiri itu dilakukan setiap selesai melakukan tahapan dalam pengembangan sistem. Jadi selalu didokumentasikan secara rutin. Untuk pelaporan online itu bisa dilakukan melalui email atau media lainnya ke perwakilan pihak perusahaan maupun dari pengembang sistemnya sendiri. Untuk pengambilan keputusan itu dilakukan oleh kedua belah pihak dengan diskusi. Kemudian untuk pelaporan offline-nya itu dilakukan dengan diskusi langsung pada setiap milestone tahap pengembangan sistem. Jadi setiap titik penting dari pengembangan sistem itu akan dilakukan pelaporan offline. Dan yang terakhir itu laporan akhir. Laporan akhir itu akan diserahkan oleh manajer proyek sebagai perwakilan dari tim pengembang sistem ke pihak perusahaan setelah seluruh administrasi selesai. Yang terakhir ada design interface. Di sini saya sudah melampirkan beberapa desain yang sudah saya buat, tapi tidak semuanya. Yang pertama itu ada halaman login yang bisa dilihat di sini tampilannya seperti apa. Berikutnya itu ada halaman manage armada di sini untuk mengelola kendaraan-kendaraan yang ada pada perusahaan kargo. Kemudian ada
laman karyawan. Di sini juga untuk mengelola laman karyawan, mengelola karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Lalu ada tarif, ini untuk mengelola data tarif. Lalu ada grouping barang, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang itu untuk mengelompokkan barang sebelum dilakukan pengiriman, sehingga dapat digunakan untuk menentukan rute perjalanan pengiriman barang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.